Dikisahkan ada seorang pencuri yang gemar melakukan aksinya di kota Baghdad. Padahal si pencuri ini seringkali tertangkap tangan oleh warga, namun ia tak pernah jera dengan perbuatannya. Pernah suatu kali ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya. Saat tengah menjarah barang-barang berharga, ia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut segera berteriak minta tolong. Ada pencuri, teriaknya. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlarian menuju rumah saudagar kaya. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Ia sama sekali tidak ada niatan kabur. Justru ia malah menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang hendak melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada warga. Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja kepalanya, biar tidak meresahkan warga, timbal yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, saya tidak akan segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya, ucap Tuan Menteri. Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya, tanya para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini, balas Tuan Menteri menjelaskan. Dengan persyaratan tersebut, para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil yang tidak berdosa pun pasti pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga kemudian membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karibnya Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian si pencuri kembali melakukan aksinya. Dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya. Hingga pada suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke dalam rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hei pencuri, kurang ajar!" teriak Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenangnya berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Ia lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para warga pun segera berdatangan. "Ada apa ini Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," kata salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," timbal yang lain. "Kita hukum saja rame-rame sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lainnya. Tapi sayangnya niatan tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawalnya segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, saya tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam Abu Nawas mengambil 2 batu besar.
Batu tersebut lalu dilemparkannya ke arah langit secara bersamaan. Saat dua batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski ia tak pingsan, ia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya bercucuran darah yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Karena takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau, Abu Nawas. Kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salah saya di mana? Kenapa tiba-tiba saya dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempari kepala saya dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu?" balas Abu Nawas. "Jadi kamu merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu, Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena saya orang yang pernah berbuat salah, makanya saya minta bantuan malaikat di langit. Saya berikan dia dua batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencurinya, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kelak Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Menteri tak bisa berkata apa-apa. Tapi ia masih memendam amarah kepada Abu Nawas. Dan Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga. Karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berkata kembali, kalau besok-besok dia sampai kedapatan pencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan saya berikan kepada malaikat langit, tapi akan saya berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang, mendadak berubah menjadi santun. Sebab Tuan Menteri tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan saya, Tuan Abu. Saya pastikan kali ini si pencuri akan mendapatkan hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itu akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya.